apakah orang obesitas dengan orang yang tidak obesitas, orang obesitas lebih rentan terhadap asam lambung? Karena itu tadi takaran makannya kenyang dia tuh berlebih. Bisa. Kalau asam lambungnya jadi asam lambung itu kan tugasnya untuk mencerna makanan di dalam lambung, khususnya protein. Karena protein tuh nomor 1 dicernanya kan di lambung, ya, oleh enzim yang ada di lambung. Nah, enzim itu bisa aktif kalau asam lambung kita keluar. Nah, untuk aktif itu, selama makanannya belum dicerna, nggak selesai-selesai, dia keluarin terus asam lambungnya. Gitu. Dan asam lambung itu nggak seperti, kita jangan bayangin asam lambung tuh udah siap, ready gitu, udah setengah gelas di sini terus makanan datang gitu ya. Nggak begitu. Dia keluar lewat dinding-dinding lambung. Begitu makanan masuk, dia keluar asam lambung, dia membawa enzim untuk mencerna protein. Berarti, Bu, pemahamannya adalah makanan banyak atau makanan dikit tetap asam lambung ada. Tapi kalau makanan berlebih dan tidak bernutrisi, asam lambung berlebihan. Bisa berlebihan karena dianggap tubuh kita nih kok nggak bisa selesai-selesai. Badan kita secara alami dia harus selesaikan gitu loh. Jadi pencernaannya harus selesai, ini nggak selesai-selesai. Jadi apa yang membuat makanan itu nggak selesai-selesai dicerna? Satu, bisa kombinasinya salah. Nggak cocok, bukan salah ya. Bisa juga karena makanan itu kebanyakan diproses. Berarti makannya kebanyakan. Nggak dikenal sama badan kita ini apa sih. Jadi dia berusaha untuk nyelesain, tapi zat-zat yang di dalam makanan itu tidak dikenal oleh tubuh kita karena banyak misalnya pengawet dan lain-lain. Oh gitu. Itu 2 masalah utama tuh, Bu. Kombinasi makanan tidak cocok dan makanan yang nutrisinya tidak baik lah. 3, sama makan kebanyakan. Sama makan kebanyakan. Jadi ini 3. Kalau kita bisa selesaikan 3 masalah ini, berarti kita bisa selesaikan gejalanya. Sudah pasti ya Bu, saya percaya sama Ibu. Kalau gitu, sekarang kombinasi, kita bicara kombinasi dulu nih. Kombinasi makanan apa yang tadi Ibu bilang bukan salah, tapi tidak cocok. Karena cocok buat Ibu, belum tentu cocok buat saya. Nah, bagaimana saya cara mengetahuinya? Kita nih kan cenderung udah berapa ratus tahun tuh makan kan harus semua sekaligus dalam satu piring ya. Ada nasi, ada lauk. Lauk tuh kita anggap daging lah ya. Daging, terus sayuran kadang-kadang jadi sampingan. Saya tuangin Ibu ya. Makasih. Takut aus. Belum tentu dimakan kadang-kadang. Ya. Jadi sayuran selalu bahkan dihindari anak-anak. Jadi selalu mayoritas tuh di piring nasi dan lauk gitu. Daging. Nah, secara alami badan kita tuh nggak bisa mencerna 2 jenis makanan dominan bersamaan. Dominan tuh protein? Protein dominan, karbohidrat dominan. Nggak bisa bersamaan dalam jumlah yang sama. Persentasenya ya, kita ngomong rasio. Persentasenya sama, misalnya daging kandungan proteinnya 50%, karbohidrat kandungannya 50%, atau di atas 50%. Itu dimakan berbarengan, itu sulit dicerna. Ya, itu akan berarti harus ada yang mengganggu kerja enzim. Jadi salah satu harus lebih kecil atau nggak dihilangin sama sekali. Tapi bukan berarti nggak dimakan, harus tetap dimakan. Kita tetap harus makan protein, harus makan karbohidrat, sayur-sayuran dan buah itu harus. Cuma cara makannya diatur, jangan berbarengan gitu loh. Oh, paham. Berarti mana yang lebih penting dulu nih untuk kita bicara dari pagi hari, Bu? Pagi. Breakfast breakfast. Kalau saya kalau saya tuh pagi cuma makan buah aja. Susu nggak? Enggak. Saya hanya lontong makan sayur? Buah. Enggak, nasi uduk? Apalagi. Bubur? Bukan orang Indonesia nih, Bu Andang. Bu Andang bukan orang Indonesia. Masa nggak makan lontong sayur pagi-pagi pakai kerupuk? Aduh, langsung itu saya kambuh. Tapi banyak yang nggak kambuh, Bu. Berarti itu cocok buat mereka? Jagoan. Jagoan. Apa? Buah? Buahnya kayak gimana, Bu? Yang asam? Apa aja. Saya buah, jeruk kan asam makan, nanas makan. Kebanyakan sih buah lokal, saya kurang suka buah import. Terus nanti siang saya baru makan. Bentar. Brunch nggak ada, Bu? Nggak ada. Nggak ada brunch? Ngeteh-ngeteh brunch nggak ada? Kadang-kadang. Kalau ada undangan. Kalau ada teman. Terus siang saya baru makan. Saya makan, misalnya saya mau makan daging nih, siang. Kebetulan saya nggak makan ayam, nggak suka. Misalnya saya mau makan daging. Saya makannya cuma sama sayuran. Buah udah cukup, saya sekali aja pagi. Saya makan sama sayuran. Nasi nggak?
Nasi enggak, tapi kalau mau pakai nasi, nasinya sedikit sekali. Pokoknya jangan ngalahin. Berarti 100%, berapa persen protein, berapa persen nasi atau karbo, berapa persen kalau sayur? Kita ngomong piring nih, ya ngomong piring itu, jadi misalnya sayurannya setengah piring. 50%. Nasinya tuh kira-kira 60% dari separohnya, itu berapa tuh? 60% dari separohnya, berarti 30%. Enggak dong. 60% oh iya, dari itu 50 sisanya kan? 15 ya. Sisanya 20. Sisanya boleh apa tadi lawannya, daging gitu. Atau dibalik. Kalau misalnya nanti malamnya saya banyakin dagingnya misalnya, boleh ditukar-tukar. Nasinya dikecilin gitu. Pokoknya jangan sama besar, karena di nasi kan juga ada protein. Nasi juga ada protein dan ada gula juga. Ada gula juga. Nah, nasi itu kalau misalnya ini protein ini udah tinggi, nasi juga tambah protein lagi kelas nasinya. Dan kita orang Indonesia kan cenderung nasinya banyak. Betul. Gitu, itu jadi sulit dicerna. Oke. Itu aja sih. Setelah lunch tadi dinner kita udah cover. Sore-sore Sore tidak? biasanya buah atau gorengan Bu, atau tempe goreng. Saya makan kue, makan kalau lagi bikin. Gorengan nggak? Nggak terlalu ya. Atau digoreng pakai olive oil? Nggak, saya nggak pernah, sayang. Oh iya, sayang mahal ya Bu ya olive oil ya? Saya pakai buat salad atau buat numis aja. Buat numis. Jadi gini, minyak olive oil, kita ngomong olive oil nih ya. Olive oil itu kan antioksidannya banyak. Tinggi. Terus dia juga punya lemak yang sehat. Tapi kalau kita pakai buat goreng tahu atau goreng kerupuk, kan nggak mungkin kita makainya banyak tuker-tuker. Satu mahal ya, maksudnya buat kebanyakan orang. Kedua juga kalau kelamaan dipanasin dan berulang-ulang dipakai, bagaimanapun itu manfaatnya jadi hilang gitu loh. Jadi sayang. Jadi lebih bagus pakai misalnya buat salad atau ada cara lain, misalnya sayuran nih dikukus. Kukus aja dulu. Begitu keluar siram minyak, udah rasanya kayak digoreng juga. Oh gitu. Oke. Nanti kita cover cara menggunakan olive oil yang baik dan benar. Tapi yang sekarang saya penasaran, berarti sore itu boleh makan ya Bu ya? Boleh. Boleh makan kue. Kalau orang Indonesia suka makan gorengan, tapi sedikit. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh. Sedikit itu setiap orang beda loh Bu takarannya. Sedikit itu seberapa? Kalau buat saya ya 2 gitu paling. 2 potong, 2 tempe. Kue. Kalau bukannya saya sama sekali nggak makan gorengan, makan tapi nggak maksudnya nggak favorit, nggak yang harus nyari gitu. Dinner itu jam berapa tadi biasanya? Dinner saya jam 6. Jam 6. Kalau misalnya dinner jam 8 salah nggak atau jam 7? Enggak juga. Tergantung. Berarti lunch-nya mesti mundurin lagi enggak? Ada tidak jeda antar makanan? Paling telat pokoknya gini, kalau malam itu jangan makan di atas jam 9, usahakan di atas. Walaupun makan buah? Buah boleh, karena buah kan nggak ada kalori. Makan apa nih? Makan berat gitu ya? Makan berat, makan seperti siang. Cuman kalau misalnya siang saya makan yang dominan protein, malamnya saya karbohidrat. Nah orang kan suka gini, menghindari karbohidrat, takut gemuk. Betul. Ya karena dia makannya juga sama lauk pauk. Jadi bukan salah dua yang nasinya. besar, tapi yang dikorbanin karbonya. Padahal lauknya juga bisa bisa menimbulkan obesitas juga kan Bu kalau lauk kebanyakan? Kalau iya, karena nggak bisa dicernanya itu. Iya. Nah berarti kalau tidak boleh makan di atas jam 9 alasannya apa? Karena kita udah dekat waktu tidur. Kalau nah 2 jam sesudah makan itu perut kita, jadi 2 jam sebelum tidur itu perut makanan tuh udah harus keluar dari lambung. Kalau dia masih posisinya di dalam lambung, kita tidur nanti makanannya nggak turun, nggak turun, dia diem aja di lambung kan, atau juga bergerak pelan banget, itu akan menimbulkan pembusukan. Jadi kalau makanan nggak keluar dari lambung lebih dari 4 jam, dia akan membusuk. Nanti membusuknya tuh ini lambung ya, ini kan ada saluran ke bawah nih. Biasanya sering terjadi pembusukan di situ, itu yang suka bikin sakit mah. Orang suka bilang lu sakit kayak itu terjadinya di situ pembusukan. Jadi yang nggak boleh terjadi pembusukan makanan di bagian area atas. Pembusukan itu harusnya terjadi di bawah, di usus paling bawah tempat dia keluar. Di situ sebenarnya karena di situ ada bakterinya memang untuk pembusukan. Kemudian makanan yang udah mau dibuang itu masih disintesa oleh bakteri yang di bawah itu untuk dibentuk menjadi vitamin B. Pokoknya badan kita efisien banget. Gitu. Dan itu nggak terjadi kalau kita pembusukan udah keburu di atas, terjadi di atas. Jadi berarti yang jalan-jalan di usus halus dan usus besar itu udah makanan busuk.
Oke. Berarti kalau Ibu bilang kan jam 9, berarti ekspektasi manusia harusnya tidur tuh jam 11-an, jam 11 atau jam 12 ya, Bu? Itu kan kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan aja tidur jam berapa. Jadi kalau kita biasa tidur jam 10, jam 8 mesti selesai makan. Kalau misalnya tidur di atas jam 12, berpengaruh Itu tidak? Pengaruh. Sama kesehatan lambung? Pengaruh. Oh iya? Suka begadang? Pengaruh. Nomor 1 tuh yang kena liver. Kenapa, Bu? Liver kerja mulai aktif. Gini, dalam waktu 24 jam tuh setiap hari semua organ itu bekerja. Tapi ada jam-jam yang salah satu tuh lebih intens dibandingkan organ yang lain. Misalnya kayak lambung, liver tadi intensnya tuh malam, terutama saat kita tidur. Jadi tidak dianjurkan tidur jam 12 malam. Ya kadang-kadang ada pertanyaan sih, gimana orang yang kerja shift malam? Ya cari nanti kerjaan lain. Cari kerjaan lain kalau saya. Karena nanti efeknya baru terasa beberapa tahun kemudian. Gitu. Nggak seketika kita bergadang terus liver kita Besok kena. rusak, iya. Oke, berarti liver itu berat sekali itu kerjanya. Oh iya. Kalau kita tidurnya begadang. Iya, karena dia kan harus menyaring racun, memilih zat gizi, dipilah-pilah, kemudian dia proses pembuangannya aja itu sangat berat ya buat liver. Jadi makanan yang sifatnya racun, kalau racun itu artinya bukan kita seperti bukan kayak racun obat nyamuk gitu, bukan gitu ya. Jadi semua zat yang badan kita nggak butuh itu adalah racun. Jadi harus dikeluarkan. Nah, untuk mengubah dari racun itu kan fat soluble. Fat soluble itu apa? Dia hanya bisa dicairkan oleh lemak. Jadi supaya bisa keluar dengan mudah itu liver akan mengubah dari yang mudah larut dalam lemak harus dirubah menjadi yang mudah larut dalam air. Nah, proses perubahan dari larut lemak dan larut air itu akan terbentuk suatu zat yang sangat reaktif dan itu sangat toksik. Nah, itu makanya harus tidur karena di situ itu kerja berat banget buat liver. Dia harus buang itu. Kalau kita makannya sehat, zat toksik yang terbentuk itu kecil. Jadi badan kita bisa toleransi. Tapi kalau kita makannya seumur bertahun-tahun pola makan kita buruk, itu kerja keras. Kerja keras banget buat liver dan itu yang lama-lama nanti liver kita bengkak. Gitu. Bu, kalau berarti pertanyaan ini kalau saya susah tidur dan saya asam lambung berarti ada kemungkinan faktornya dari tidur yang kemalaman itu. Jadi ya memang harus dirubah kebiasaan tidurnya mau nggak mau harus diupayakan itu nomor 1. Karena energi juga kan diperlukan untuk liver itu membutuhkan energi yang luar biasa juga untuk proses pembuangan racun tadi. Kalau kita masih pakai buat bergadang, buat misalnya apa aja nonton TV itu kan membagi energi kita jadi untuk ke liver dan untuk ke kegiatan yang lain. Jadi itu sangat berpengaruh gitu. Nanti nyambung di situ nggak lancar, besok paginya kita sakit. Buang BAB-nya nggak lancar. Dan itu memang proses itu tidak terjadi seketika. Makan waktu bertahun-tahun baru setelah berapa tahun kemudian, misalnya sekarang Robert umurnya berapa sih, 30-an ya. Nanti umur 50-an misalnya baru rasa ini itu. Terus kadang-kadang orang selalu bilang, ya maklumlah umur udah segini. Padahal nggak bisa begitu. Padahal tabungan dari dulu, tabungan kesalahan. Benar, tabungan itu. Nah sekarang kalau udah terlanjur, Bu. Kan gini, Bu, saya kan sekolah ya di Indonesia. Sekolah itu kan pasti kalau keluar sekolah, ini buat milenial juga pasti ngerasain. Pasti beli bakmi, ketoprak, gorengan, manis-manisan, gulali, apa. Itu sebenarnya salah di mata Ibu kan? Harusnya kan anak-anak makannya bergizi ya, Bu ya. Mungkin roti, telur, apa segala. Saya kan udah punya kesalahan, Bu, tabungan bertahun-tahun. Gimana cara saya yang sudah terlanjur punya kesalahan untuk mengobati tabungan kesalahan saya? Biar saya umur lebih lanjut tidak sakit. Itu benar-benar harus banting setir. Nggak bisa, ya deh nanti deh minggu depan baru mulai. Itu yang sering banyak teman-teman saya juga gitu, mulai memperbaiki pola makan. Tapi maksudnya selama kita mau merubah dengan cepat itu nggak ada kata terlambat. Saya juga baru, ini jujur ya, saya sendiri baru pindah ke pola makan sehat itu juga setelah usia udah mau masuk 40. Oh ya? Jadi waktu muda saya juga saya makannya, ya itu makanya saya sakit mah. Makan saya kan sembarangan gitu loh. Nggak teratur, jajan di sini, jajan sana gitu kan. Makan saya enak-enaknya gitu. Dan nggak ada kata terlambat. Saya mau mulai hidup saya tuh umur 40.
40 tuh baru mulai hidup sehat, Bu? Mulai hidup sehat, bayangin. Oh iya? Nah, jadi maksudnya tugas... Kenapa? Karena sakit? Karena bosan? Yang sakit sebetulnya suami saya, dia kena liver. Aduh. Jadi saya ngikutin pola makan dia. Ternyata saya juga dapat manfaatnya. Saya nggak pernah flu. Oh ya? Sakit mah juga nggak pernah gitu kan. Nggak pernah flu lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh ya, berarti pandemi Ibu aman banget dong? Belum tentu juga, si kumannya kan lain. Iya, tapi nggak tahu juga. Tapi setidaknya imunnya lebih kuat gitu kan? Mudah-mudahan. Tapi kan nggak mau ngetes ya. Nggak mau. Jangan cari masalah. Mendingan menghindar. Iya. Gitu. Oke. Nah, ya kalau flu-flu yang kemarin, ya maksudnya yang sebelum ini, sebelum COVID ini, itu nggak pernah. Oh ya? Nggak pernah. Orang sebentar-bentar flu. Jadi ya flu itu karena ya tadi Imunnya hidupnya hidup nggak teratur, makan nggak teratur, kurang istirahat. Iya, berarti asam lambung gejala yang paling awal kita beresin ke pola makan yang baik, tapi itu juga manfaatnya tidak hanya asam lambungnya tidak terulang, tapi juga imunnya juga semakin bertambah. Iya. Nah, saya mau banting setir Bu sekarang. Saya mau ikutin cara Ibu. Caranya bagaimana? Apa diet atau pola makan ya? Kita bicara diet adalah pola makan, bukan menurunkan berat badan. Yang cocok buat saya? Kalau saya sih lebih menyarankan, saya nggak pernah menyarankan orang untuk ikut diet tertentu ya, misalnya diet kan apa. Banyak sekarang. Sekarang kan banyak diet yang lagi populer tuh keto ya. Keto, intermittent, terus apa lagi? Mediterranean gitu. Yang penting gini, setiap pola makan itu beda untuk setiap orang. Gitu kan, nggak bisa, dan juga nggak bisa seperti keto tuh kita nggak bisa lakukan untuk sepanjang hidup, seumur hidup. Karena dia kan tinggi protein. Sementara kalau kita terlalu banyak protein, kita juga tubuh kita akan menghasilkan byproduct asam urat itu. Berarti keto itu untuk umur berapa sekarang? Keto itu saya lebih anjurkan misalnya gini. Kemarin misalnya Robert agak kebanyakan ya makan daging gitu. Misalnya harus pindah ke diet yang pola makan yang rendah protein, misalnya gitu. Atau misalnya kemarin kita kebanyakan karbo. Kemarin tuh kapan Bu? Kemarin kah? Atau pola hidup yang dulu? Ya, pola hidup yang dulu. Pola hidup yang dulu, oke. Suka gitu. banget sama daging. Misalnya sekarang balance. Atau dibalik, sebenarnya kurang. Ini saya contoh ke saya aja ya. Dulu misalnya suka banget daging, jadi saya pikir saya mau ngurangin daging. Ya. Saya pindah ke karbo, gitu. Oke. Untuk pindah ke karbo? Iya kan nggak makan daging. Oh, jadi bukankah karbo itu bikin, katanya Bu, ini mitos atau salah nih? Bukan karbo sebenarnya, pokoknya saya ngehindarin daging aja. Yeah. Tapi tanpa saya sadari, pokoknya saya makan tanpa saya sadari kebanyakan karbo. Karbo itu dalam bentuk apa? Nasi, pasta gitu kan. Ya sayuran juga, tapi jadi nggak sadar lah pokoknya dominan jadi karbo karena pokoknya tidak daging gitu kan gitu. Jadi yang sering salah kaprah itu tadi contohnya seperti saya tadi, nggak semua karbohidrat itu bagus gitu. Kita harus pilih karbohidratnya. Begitu juga kalau kita misalnya sebelumnya kita terlalu banyak karbohidrat, kita mau keto karena contohnya banyak yang jadi cepet kurus kan gitu. Jangan terlalu strict juga sama diet, sama pola makan yang lagi tren itu jangan terlalu strict. Santai aja. Yang penting yang harus kita lihat itu semuanya harus balance. Kita harus cukup sayuran setiap hari. Harus cukup sayuran, harus cukup makan buah, harus cukup karbo yang baik, harus cukup protein yang baik. Lemak juga, kita pilih lemak yang sehat gitu kan. Kita bedah Bu dari 5. Sekarang cukup buah ya Bu ya. Nah, kita buah dulu nih. Buah apa yang paling baik? Karena saya juga dengar buah itu banyak yang mengandung gula juga. Jadi kalau ini kebanyakan tidak baik. Jadi buah mana yang paling baik untuk dikonsumsi sekarang? Pada dasarnya gini ya, makanan tuh. Tunggu dulu. Kok kayak gitu? Habis kok langsung ke duren. Tanya duren, saya doyan soalnya. Jadi gini, pada dasarnya semua makanan yang sesehat apapun, kalau dimakan berlebihan itu tetap nggak baik gitu. Buah juga kalau dimakan berlebihan nggak baik, tapi kita tetap perlu karena buah itu kan antioksidannya tinggi, terus ya vitamin mineralnya juga banyak gitu. Jadi kita tetap harus makan. Tapi buah apa sebutin? Semua yang segar ya, jeruk. Ini nanas. tanpa di jus ya Bu ya? Terserah, itu variasi aja buat di jus. Tapi paling bagus sih utuh ya, kan ada seratnya. Jeruk, nanas, apel misalnya kan, apel juga ada di sini. Terus pepaya, mangga, pisang, jambu, itu ada lagunya nih. Iya. Mangga. Gitu, pokoknya yang segar.
Duren, Dan yang kok durian nggak disebutkan? Durian tunggu ada dulu, juga di sini. yang kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi, semangka. Semangka. Semangka juga. Durian kan enggak, durian banyak lemaknya. Durian juga bukan nggak ada gizinya, ada. Iya. Ya, cuma durian itu harus karena dia gulanya tinggi dan gulanya tuh cepat berubah menjadi alkohol. Jadi jangan kebanyakan. Oke, durian tapi boleh kan? Boleh. Tapi jangan kebanyakan, itu yang bagus. Sayuran. Kan durian tadi juga kan kurang airnya. Iya betul. Sayuran apa yang bagus? Sayuran hampir semua sayuran bagus. Jadi tidak ada masalah ya Bu Nggak ada ya? masalah. Oke. Terutama sayuran hijau, sayuran merah. Kentang itu nggak masuk sayuran ya, kentang itu karbo. Sayuran yang hijau, bayam. Tomat termasuk di sini? Sayuran. Tomat, terus bayam, orenzo, choisim. Kangkung, choisim. Asal dipastikan ya bagus prosesnya ya Bu ya? Brokoli, oke. Sayuran ini ada tidak cara menyajikannya yang lebih baik dibandingkan sayuran yang lain? Karena sayuran kan ada hot plate, ada ditumis, ada apa yang paling bagus Bu disajikan sayuran? Mentah ya Bu ya, lalapan? Kalau mau ngomong paling baik ya mentah atau salad ya, lalapan atau salad. Tapi misalnya kita juga bosen ya makan ditumis boleh, atau tadi seperti saya bilang dikukus, terus baru lagi panas-panas dituangin minyak. Oh iya benar ya, iya bagus juga dikukus. Oke, sayuran saya rasa clear. Protein Bu. Nah ini protein tuh beda-beda. Ibu kan nggak suka ayam, saya juga nggak suka ayam. Saya nggak terlalu suka yang putih-putih. Seafood ayam, saya suka yang merah-merah. Berarti protein mana yang cocok untuk orang-orang itu dilihat dari apanya Bu bisa? Golongan darah bisa nggak? Bisa juga, kebetulan gini. Kalau saya nggak suka ayam, saya protein bukan karena warnanya ya. Terus ikan saya makan, bebek jadi nggak putih makan? merah makan, ikan putih merah makan, ikan. Sapi nggak terlalu sering juga gitu. Dan kalau golongan darah saya cocoknya kambing katanya. Oh jadi pola makan berdasarkan golongan darah tuh di mata Ibu valid ya? Kebetulan ada beberapa cocok dan ternyata darah saya nggak cocok sama ayam gitu loh. Oh gitu. Terus saya perhatikan juga ada beberapa. Berarti Ibu golongan darah B ya? B. Oh sama dong. Iya karena kayak gitu memang benar. Berarti golongan darah B itu kan lebih cocok kalau tidak salah daging merah ya? Ya kan? Oh jadi itu valid ya Bu ya? Itu di mata Ibu itu bisa dipakai juga gitu? Ya, kita cek aja ke diri kita sendiri dan saya ngerasa benefitnya ada ya berarti ini benar gitu. Saya coba juga ke cucu saya juga, dia kan ada alergi kulit, kita kurangin ayam dan dia juga golongan darah B? B juga? Semua cucu saya B. Terus itu masalah kulitnya langsung itu berarti hilang. Tapi lebih tepatnya mungkin harus cek ke nutrisionis atau ke dokter ya Bu ya untuk hal seperti ini ya biar nggak salah. Harus. Tapi kalau gitu sekarang gini, jenis daging itu kan cocokan berarti ya. Tapi proses daging Bu sekarang, kita bicara dulu nih, mana cara pemrosesan daging yang kita dapat manfaat sepenuhnya, nutrisinya tuh bagus gitu. Karena ada daging digoreng, dibakar, dipanggang. Jadi yang kalau kita makan daging itu kan yang kita cari proteinnya kan, nomor satu. Nah di protein itu sendiri yang diperlukan dari protein itu yang diperlukan oleh tubuh kita tuh ada 9 asam amino esensial. Jadi protein itu nanti dipecah di pencernaan kita, dipecah oleh enzim itu menjadi banyak sebenarnya, ada beberapa asam amino, tapi yang esensial, artinya kita butuh itu hanya 9 gitu. Nah banyak orang beranggapan bahwa dengan makan daging protein animal protein itu semua kita pasti dapat. Ya, padahal itu daging juga kalau dipanasin berkurang. 2 atau 3 itu rusak. 2 atau 3? Dari 9 itu asam aminonya rusak. Tapi kan nggak mungkin kita makan daging mentah. Ya nggak mungkin, makanya kalau mau mendapatkan ya itu bisa dicukupi misalnya kita makan dari sumber protein lain, misalnya dari nabati tahu, tempe. Jadi bisa mungkin dikuranginnya dari sana. Oke. Tapi pemrosesan daging itu berarti tidak ada masalah Bu, diapain aja? Nggak apa. Yang nggak terlalu dianjurkan tuh kalau dibakar ya, karena akan terbentuk itu tuh yang jadi areng itu toksik. Oke. Karena ada jadi areng itu, jadi areng jadi yang bagian yang gosongnya itu katanya karsinogenik gitu. Jadi lebih baik sih bagusnya dipanggang yang di oven gitu kan. Jadi dia kan minyaknya juga berkurang ya. Iya, oke. Kalau digoreng juga tidak baik ya, pasti ya. Malah nambahin lemak karena dia kan udah berlemak. Betul. Oke. Paling bagus ya di roast ya. Di roast. Roast atau di bake. Oke.
Di smoke juga nggak ada masalah Bu ya? Di smoke juga nggak kan apa-apa. nggak Iya, ada masalah? nggak. Oke. Yang nggak dianjurkan panggang yang sebenarnya kayak sate gitu ya, jangan sampai ya, Aduh, saya atau suka kita lagi jangan sate taichan. dimakan itunya yang gosongnya. Nah, nggak bisa Bu. Masa saya Enak kikis sih ya. Iya, ya, kan, susah. Ya udah nggak apa-apa sekali-sekali. Oke. Saya semakin ngobrol sama Ibu, saya semakin merasa bersalah ini. Aduh, makanan saya parah banget. Habis ini nggak makan. Iya, lemak Bu sekarang. Nah, lemak ini lemak mana yang baik? Lemak yang baik itu lemak yang disebutnya lemak tak jenuh. Ya. Ya, lemak tak jenuh. Jadi sebetulnya gini, setiap makanan itu pasti mengandung dua jenis itu. Jenuh dan tak jenuh. Semua lemak, semua minyak itu ada keduanya. Tapi disebut dia masuk golongan tak jenuh dan jenuh itu tergantung berapa persentasenya. Kalau dia lebih banyak tak jenuh ya dia masuk tak jenuh gitu. Tapi bukan berarti dia nggak mengandung yang jenuh gitu. Nah, mau ngomong apanya nih? Yang tidak Jenis baik minyak aja. aja. Ya, jenis lemak yang tidak baik. Jenis lemak yang tidak baik tuh yang santan. Ya, yang dipanasin. Yang dipanasin. Panasin dengan suhu tinggi. Oke, berarti santan. Kalau cuma tumis kan sebentar. Betul. Tapi kalau kalau kita goreng pakai minyak banyak, nah itu yang sampai. Ini berarti sop kambing tuh nggak boleh Bu ya? Kenapa nggak boleh? Lah kan minyak santan dipanasin. Oh iya. Oh pakai santan ya? Iya. Ada juga yang pernah bening, pakai tapi ada yang santan. sop kambing kan biasa. Ya gini, pokoknya selama kita tahu bahwa itu nggak baik ya, semua lemak itu kalau dipanaskan dengan suhu tinggi dan terus-menerus dipakai diulang-ulang itu kan nggak baik. Ya kita jangan dimakan terus-terusan. Gitu. Tapi boleh. Kalau sekali-sekali itu badan kita toleransinya luar biasa kok, masih bisa handle. Oke, kasih pas. Karbo Bu, sekarang terakhir, karbo mana yang sebaiknya dihindari karena banyak orang sekarang udah mulai beralih ke quinoa. Flaxseed, betul ya Bu ya, untuk karbo-karbo. Dan nasi putih itu, benarkah nasi putih itu yang paling jahat di antara semua? Ya, karena dia ini kan digosok, ya, digosok sampai kulit arinya tuh lepas. Padahal semua nutrisinya ada di situ. Gitu. Dan ada beberapa juga beras putih ya, terutama itu supaya mengkilat dikasih sesuatu lagi pakai pemutih. Aduh, iya biar kayak pearl gitu ya, kayak meniru beras Jepang. Iya. Gitu. Jadi ya bisa pilih beras merah atau beras kayak beras zaman dulu kalau di kampung tuh apa beras yang coklat, ada kan brown rice, red. Cuman dia apa sih istilahnya pecah kulit apa? Nggak tahu. Zaman dulu jadi cuman ditumbuk beras kayak beras tumbuk aja. Jadi dia nggak kulit arinya tuh nggak terbuang masih ada. Jadi nggak bersih kelihatannya sih. Oke. Berarti kalau bisa dihindari beras putih, hindarilah beras putih. Kalau nggak mau tapi nggak perlu sampai quinoa juga kan Bu? Mahal soalnya quinoa. Ya kan? Nggak ada di sini kan soalnya. Udah ada di sini, import, betul. Iya. Tapi perlu tidak sampai that level of extreme, sampai quinoa nggak usah, beras merah aja udah bagus. Atau beras itu tadi saya bilang beras tumbuk. Pokoknya jangan yang terlalu putihnya mengkilat, itu udah pasti udah direkayasa. Terus pasta, roti. Sekarang ini juga lagi banyak yang semua pindah ke shiratake. Iya, shiratake. Ya, betul. Shiratake gimana? Ini baru kemarin nih anak saya cerita, dia bilang saya heran, dia bilang gitu. Ada teman saya makannya tuh pagi siang malam shiratake, siang malam deh nggak sampai pagi. Siang malam tuh shiratake tiap hari gitu, karena dia menghindari nasi. Betul. Terus jadi dia tanya ke saya, itu bagus nggak sih Mak? Kenapa kalau aku makan itu kembung? Dia bilang itu ya sebenarnya bagus dia karena nggak ada gulanya. Tapi dia seratnya tuh tinggi banget, jadi kalau dimakan berlebihan itu bikin kembung, jadi nanti dia agak mampet ya di pencernaan. Seratnya terlalu tinggi. Mesti banyak minum ya, terlalu tinggi. Jadi makan ya secukup, jangan berlebihan lah. Gitu. Prinsipnya tuh jangan berlebihan ya Bu ya. Semuanya tuh saya tangkap dari Ibu adalah jangan berlebihan. Apapun jangan berlebihan. Apa juga boleh, tapi sebenarnya pada porsi yang pas. Ya tadi jangan sampai kerasanya di sini. Iya, kerasanya di sini aja. Oke. Roti Bu, ini kita punya roti nih. Gimana? Ini bagus nggak roti ini? Kalau roti ini, roti apa yang paling saya pakai? Saya paling suka roti sebetulnya. Ya. Roti apa Bu yang dianjurkan? Kan masyarakat Indonesia kan tidak terbiasa makan roti sebenarnya. Terbiasa makan nasi. Ya, apakah dengan kita mengubah pola makan lebih banyak roti dibanding nasi, itu akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan? Ya tergantung jenis rotinya. Tapi kalau maksudnya menyelesaikannya gini,
saya pilih roti daripada nasi itu nggak. Nasi juga tetap butuh. Masa makan nasi Padang pakai roti, ya kan aneh ya Bu ya. Kan nggak enak, Daun ya. singkong di atas roti ya, aneh kan Bu. Pakai tahu juga apalagi. Pakai tahu juga nggak enak Tahu iya. goreng. Tapi roti apa Bu? Roti apa yang katanya roti tawar putih itu juga nggak bagus. Bagusnya roti gandum itu. Dan kan yang nggak banyak diproses, nggak pakai bahan yang tidak terlalu banyak diproses atau di refine ya, terlalu halus apa sih namanya? di refine, diproses lah ya, diproses proses Bu. sampai halus sampai putih gitu. Iya. Nah kalau ini bagus nggak Bu? Ini kalau nggak salah Ini apa nih? ciabatta ya? Ada Iya, ada lagi ini yang ciabatta pakai kan? Betul. Ini ciabatta Bu. ini apa? Yang juga pengganti gandum apa rye? Tapi nggak ada di sini ya. Iya. Kalau roti-roti seperti ini bagusnya menggantikan nasi kah atau menjadi pelengkap karbohidrat yang lain? Kalau saya cenderung ganti nasi tapi tidak tiap hari. Misalnya kita bosen nih nasi, Iya. seminggu 2 kali, seminggu sekali mau ganti roti, nasi mau diganti pasta, nasinya mau diganti kentang ya boleh-boleh aja kan sesama karbohidrat. Nah, kentang sama pasta itu apakah mesti masuk dalam keseharian pola makan kah? Menggantikan nasi atau menjadi pelengkap juga? Bukan pelengkap, menggantikan oke sekali-sekali. Sekali-sekali. Oh. Nggak tiap hari. Berarti misalnya kalau kita bikin schedule 1 minggu, ada karbo yang sehari kentang, ada karbo sehari nasi, Ya, boleh. ada karbo sehari pasta. Oh gitu ya Bu? Itu, jadi ada variasi juga. Dan lagi gini loh, kita juga jangan nyari-nyari makanan yang bahannya tuh nggak ada semua di sini. Betul, jadinya kita nanti lama-lama begah juga bayarnya Bu. Ya selain Ya, itu asam juga, lambung Bu nanti bayarnya. selain itu kan gini, Mahal sekali asam lambung. Asam lambung dari asamnya naik pikiran. karena stres. Iya. Iya, karena bahan yang ada di sini tuh gini loh, Tuhan tuh udah bikin di tiap-tiap tempat itu udah ada makanannya sendiri-sendiri. Orang Indonesia kan makanan utamanya Nasi. terutama yang di Pulau Jawa kan singkong. nasi. Iya. Nah sebetulnya juga mengubah Pola makan. orang di Indonesia Bangsa. Timur menjadi nasi itu juga salah. Mereka udah biasa makan sagu, Iya, udah itu iya, sebenarnya betul. terus dipaksa makan nasi itu sebenarnya Jangan ya Bu ya. jangan. Tuhan udah kasih di setiap tempat itu ada makanannya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah ngada-ngada. Kayak sekarang misalnya saya dimarahin orang, Bu, dia bilang itu pola makan ibu tuh bikin kantong bolong katanya Iya, gitu iya, ya. banyak begitu, benar. Kenapa saya Karena bilang bagus-bagus gitu? mahal. Buah-buah kan mahal. Loh, ibu beli buah apa? Saya bilang gitu. Saya kayak buah lokal, jeruknya jeruk Iya. Medan. Nanas juga nanas di sini, manis-manis malah gitu. Nanas Saya ini bagus. saya malah nggak suka. Papaya buah juga itu. bagus-bagus Indonesia. Makin deket ke rumah kita tuh makin baik. Apalagi misalnya pohon pepayanya di depan di halaman Iya, rumah kita itu lebih bener. bagus daripada Bener. Bu kalau misalnya asam lambung boleh makan cabai nggak sih? itu. Makanya kalau kita makan tuh harus dirasain dulu, jangan terus kita ngomong sama orang lain gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. kita nggak tahu reaksi, kita nggak komunikasi sama makanan itu. Dan sama tubuh kita.